Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun, kita pun mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Menjadi penolong, penuntun, dan penerang langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya, dan Tuhan juga yang akan memampukan kita mengerti dan menjadi pelaku atau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti akan firman-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cuma dikasih Tuhan, ini apa? Ya, ini tentang Elia. Elia seorang yang luar biasa, yang dia berdoa menahan hujan 3,5 tahun tidak turun. Luar biasa kan? Elia juga yang waktu itu istilahnya berhadapan dengan 450 Nabi Baal, ya, untuk menunjukkan, membuktikan Tuhan siapa yang benar. Dan Elia berhasil membuktikan bahwa Tuhannya lah yang benar. Sementara 450 Nabi Baal itu pun akhirnya dibunuhnya. Wah, luar biasa ini, orang yang berani luar biasa. Tetapi ketika berita itu sampai kepada Isabel, marahlah Isabel. Nah, ketika marah Isabel ini bersesumbar gitu intinya. Ya, intinya ingin menghabisi atau ingin membunuh Elia. Akhirnya Isabel menyuruh seorang suruhan, dan ketemulah suruhan itu dengan Elia. Dan disampaikan pesannya seperti itu. Dan akhirnya terjadi kemudian apa? Elia, seorang yang luar biasa imannya, bisa menahan hujan itu. Seorang yang selama ini dituntun Tuhan luar biasa. Ya, kalau kita baca kisah sebelumnya, bagaimana Elia dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Di tepi sungai Kerit dikirimi makan lewat burung gagak. Ketemu dengan seorang janda Sarfat dan dia pun akhirnya dipelihara dan seterusnya. Ada kisah-kisah yang menarik sebelumnya. Ketika dia mendengarkan Tuhan, ketika dia mengikuti petunjuk Tuhan, maka hidupnya terjaga. Dan dia mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia mendengar pesan Isabel? Ya, yang disampaikan suruhannya bukan berhadapan dengan Isabel nih, ya, lewat suruhannya ini pesan Isabel disampaikan, dan yang terjadi Elia yang luar biasa itu tiba-tiba kehilangan imannya,
kehilangan kekuatannya, kehilangan keberaniannya yang luar biasa. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa ia takut lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Wah, karena takut sekali dia pergi sampai ke daerah namanya Berseba. Disitulah ya, kemudian menanggalkan bujang yang bersama dia, dan dia masih masuk lagi sehari perjalanan di gurun itu. Sampai pada akhirnya dia di bawah sebuah pohon ara menyerah. Dia katakan apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebentar, di depan dia mengatakan apa? Ya, dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah sekian jauh dia melarikan diri. Kemudian dia berkata, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cuma dikasih Tuhan, apa yang membuat seorang Elia begitu lemah? Padahal sebelumnya dia luar biasa. Dengan 450 Nabi Baal pun dia berani. Sekarang dia cuma mendengar pesan dari seorang Isabel melalui bujangnya atau melalui suruhannya. Tiba-tiba dia kehilangan kekuatannya. Cuma dikasih Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Seringkali yang kita dengar itu menentukan hidup kita. Ya, Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Ketika kita mendengar firman, maka timbullah iman kita. Sebaliknya ketika kita mendengar suara-suara seperti yang didengar Elia ini, itu meruntuhkan iman. Kalau Elia sebelumnya luar biasa karena dia mendengarkan Tuhan, sehingga timbul iman. Ya kan, iman timbul dari pendengaran akan suara Tuhan. Ya, apa kata Tuhan diikuti, ditaati, disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, dia pergi, dipelihara Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Disuruh pergi ke daerah Sarfat, ketemu seorang janda, dan itu pun terjadi. Tetapi kenapa kemudian begitu takutnya dia? Karena dia tidak mendengarkan Tuhan. Yang dia dengarkan pesan yang disampaikan suruhannya Isabel, yang isinya ancaman. Cuma dikasih Tuhan sering terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kita dengar itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi bahkan iman kita. Hati-hati, dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan, maka engkau akan hidup, engkau akan kuat, engkau bisa menghadapi segala kesulitanmu, tantangan dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau mendengarkan dunia, engkau mendengarkan suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang entah benar atau tidak, bahkan berita-berita hoax yang terjadi menjatuhkan iman, melemahkan iman seperti yang dialami Elia ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan kuatmu dengan engkau selalu mendengarkan akan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seorang Elia yang luar biasa. Karena mendengarkan engkau, karena mentaati engkau. Dan dia mengalami banyak perkara dahsyat dan ajaib. Tetapi ketika dia mendengarkan suara Isabel melalui suruhannya, dia menjadi lemah, dia menjadi takut dan khawatir. Tuhan, kami belajar sesuatu. Hanya suaramu, hanya firmanmu yang meneguhkan, menguatkan. Dan kami mau belajar untuk selalu mendengarkan engkau. Bukan kata dunia, bukan kata-kata orang yang sering kali melemahkan, yang sering kali mengintimidasi, yang sering kali membuat kami takut dan khawatir. Seperti juga yang dialami Elia. Terima kasih Tuhan pelajaran firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih juga kami berdoa. Serahkan hari hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.